Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Pertamina Hulu Indonesia dan kepada seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita senantiasa menjadi istri yang bisa menjadi support system terbaik untuk suami kita tercinta. Karena sesungguhnya kita paham setiap manusia diberikan tugas dan peran yang tentunya berbeda. Suami kita mencarikan rezeki yang terbaik, rezeki yang halal. Dan kita sebagai istri, maka sesungguhnya bukan hanya sekedar menerima rezeki yang telah diusahakan dan diupayakan suami kita. Tapi kita tentunya ingin menjadi support system terbaik untuk suami kita. Karena sesungguhnya kebaikan dan prestasi yang bisa dicapai oleh suami kita tergantung salah satunya kepada kita sebagai support system yang terus mendukung mereka di dalam setiap kebaikan. Kita berharap semoga kita bukan hanya sekedar istri biologis, tapi betul-betul menjadi istri ideologis yang bisa memberikan hal yang terbaik kepada suami kita. Dan semoga kita bisa memberikan persahabatan yang indah untuk suami kita. Kalau suami kita telah mendapatkan kelapangan, ketenangan bersama kita selaku istri mereka, maka sesungguhnya insya Allah suami kita akan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap profesi dan pekerjaan mereka. Dan tentunya persahabatan antara kita dan suami kita, kita dan istri kita, bukan hanya kita yang menikmatinya sebagai pasangan yang mengupayakan persahabatan antara kita dan pasangan kita, tapi anak-anak kita akan senantiasa merasakan kehangatan di dalam keluarga. Kalau anak sudah merasakan kehangatan di keluarga, bagaimana anak itu melihat orang tuanya, mereka saling mencintai. Dia melihat bagaimana hangatnya dan romantis antara bapak dan ibunya. Maka anak itu telah selesai dengan dirinya. Dan kalau dia telah selesai dengan urusan dirinya pada keluarganya, maka dia akan melejit pada potensinya, pada kualitas hidupnya. Ketika dia telah melihat orang tuanya telah menjadi qurrata ayun. Saya perlu mengingatkan betul, ada sebuah ayat yang selalu menjadi sebuah perenungan bagi saya secara khusus. Ayat ini viral sekali. Dan ayat ini terkadang memang tidak kita perhatikan bagaimana makna yang dibangun pada ayat ini. Ketika kita mengucapkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, yaitu pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang qurrata ayun, yang mereka menjadi penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Di sini kata pasangan disebutkan sebelum kata keturunan dalam konteks qurrata ayun. Artinya bahwasanya kalau kita sebagai pasangan suami istri saling menjadi qurrata ayun, anak kita akan menjadi qurrata ayun. Kalau anak kita menjadi qurrata ayun karena kita sebagai ibu dan bapaknya saling qurrata ayun, maka anak kita akan mudah untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Anak kita akan menjadi melesat, anak kita akan berada pada puncak kebaikannya, puncak kualitasnya ketika mereka mendapati orang tuanya saling menjadi qurrata ayun. Ketika mereka saling menjadi support system. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini, saya berdoa semoga ibu-ibu di komunitas PWP ini betul-betul bukan hanya sekedar menjadi istri biologis, tapi betul-betul kita menjadi istri yang mampu menjadi support system yang terbaik. Dan semoga kita bisa merangkai persahabatan antara kita dan suami kita tercinta, supaya anak-anak kita mendapatkan energi positif dari kehangatan keluarga, supaya mereka menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya sesungguhnya kita harus memahami betul pada kehidupan kita memberikan kesyukuran setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. Syukur itu pastinya akan memberikan banyak efek kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kebaikan hidup ini tidak akan pernah kita dapatkan kebaikannya sampai kita betul-betul bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur memang tidak dijamin dengan kuantitas, tapi pasti dijamin dengan kualitas. Orang yang bersyukur tidak secara otomatis pasti menjadi kaya. Tetapi orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan hidupnya akan diberikan kualitas.
Allah akan memberikan banyak sekali perkara yang Allah akan berikan kepadanya ketika dia bersyukur. Allah memberikan kepadanya salah satunya kecukupan. Kecukupan tidak bisa kita dapatkan dengan kuantitas harta yang banyak, karena yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Bukankah itu yang sering kita jumpai? Banyak orang kaya tetapi mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka terus mengambil yang haram, mereka terus mengambil dan mereka terus menumpuk yang haram, walaupun kekayaan mereka rekeningnya kalau dibuka mungkin di atas 100 miliar. Tapi ternyata rasa kurang itu ada pada hati mereka dan tidak ada kata cukup di dalam perjalanan, walaupun mereka telah mengumpulkan bukit-bukit emas dalam hidup mereka. Dan sesungguhnya sama pula yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak orang yang mereka hanya standar gaji UMR, tetapi mereka tetap tenang, mereka tidak pernah tertarik dan tergoda untuk mengambil yang haram. Mereka merasa cukup. Makanya sering kita jumpai ada office boy, ada orang-orang bawahan yang terkadang menemukan koper, menemukan cek, menemukan barang berharga. Tapi mereka bisa mengembalikan kepada pemiliknya tanpa mereka mengambil sepeser pun dari harta yang mereka temukan. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya yang miskin belum tentu kurang. Saya banyak menjumpai di antara jamaah dan penuntut ilmu, gajinya mereka UMR, tapi hidup mereka tenang. Setiap sore mereka sudah kumpul pada keluarganya, setiap malam mereka beribadah bersama keluarganya, pagi harinya mereka kerja. Dan mereka tidak pernah tertarik untuk mengambil yang haram. Disitulah kita paham, kecukupan itu tidak ditentukan dengan angka, dan kecukupan itu tidak ditentukan oleh finansial, batasan yang kita inginkan. Tapi kecukupan itu hanya dirasakan bagi mereka yang merasa kecukupan ketika mereka bersyukur kepada Allah. Dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak memberikan kecukupan itu kepada setiap orang. Kecukupan itu merupakan sebuah proses dari hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham. Cukup itu berbanding lurus dengan sebuah kesyukuran. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Sesungguhnya orang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Dan sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita perjalanan manusia yang paling jauh bukanlah ketika kita pergi ke Jepang ataupun ketika kita pergi ke Eropa dengan durasi penerbangan di atas 20 jam. Tapi ternyata perjalanan terjauhnya manusia itu adalah ketika manusia itu melakukan perjalanan untuk mengenali diri mereka sendiri. Karena banyak di antara kita pada perjalanan hidup, walaupun kita adalah pelaku di dalam kehidupan kita dan kita aktor utama di dalam perjalanan hidup kita, tidak setiap orang itu mereka mengenali tentang dirinya mereka sendiri. Banyak orang yang terkadang mereka tidak bisa mengenali diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka tinggalkan, dan terkadang mereka tidak tahu planning apa yang harus mereka buat di dalam kehidupan supaya mereka bisa menjadi versi terbaiknya dalam kehidupan mereka. Karena manusia terkadang lebih tahu tentang kehidupan orang lain, tetapi dia tidak pernah mengetahui tentang dirinya sendiri. Saya cukup tersentak dan cukup kaget ketika saya pernah mendapati ada seseorang ketika di acara podcast, dia ditanya, kenapa kamu melakukan operasi ganti kelamin? Lalu yang membuat saya tersentak adalah jawabannya ketika sang pelaku mengatakan, saya mengikuti kata hati saya. Padahal saya yakin tidak mungkin kata hati manusia yang diciptakan di atas fitrah. Lalu dia sampai memberikan sebuah keputusan supaya dia mengganti jenis kelaminnya. Karena saya pasti tahu bahwasanya itu bukan kata hatinya, tetapi terkadang itu merupakan kata yang ditiupkan oleh setan yang bercampur dengan prasangka, lalu akhirnya menjadi sebuah pemikiran dan akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Banyak orang yang berzina ketika ditanya, kenapa kamu melakukan zina? Mereka mengatakan, saya mengikuti kata hati saya, bahwasanya saya mencintai dirinya, maka saya pun rela untuk dizinai walaupun dia belum dinikahi. Laki-laki yang menzinai dirinya di waktu malam tidak pernah memberikan komitmen apapun ketika dia berzina dengan wanita ini. Dan ternyata sang wanita bisa pede mengatakan ketika dia mau diajak berzina. Padahal kalau zina terjadi, tidak ada pihak yang paling dirugikan kecuali adalah perempuan. Tapi sang perempuan bisa sebagian mengatakan saya mengikuti kata hati. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita itu
tidak mengenali diri sendiri. Bahkan kalau kita menjumpai banyak orang yang mereka mati bunuh diri pun, mereka juga ketika ditanya apabila masih bisa untuk dikonfirmasi dalam kematiannya, mereka kalau ditanya kenapa sih kamu itu mati bunuh diri, mereka pasti akan menjawab bahwasanya mereka mati bunuh diri karena mereka mengikuti kata hati. Walaupun ketika mati saya yakin mereka pasti menyesal ketika mengambil keputusan itu, tanpa menafikan tetap kita mendoakan semoga diampuni oleh Allah. Inilah perkara yang memberikan kepada kita bahwasanya ternyata banyak di antara kita tidak mengenali diri kita sendiri. Makanya betul kalau memang kita jumpai tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali adalah mengenali dirinya sendiri. Allah menyampaikan kepada kita di dalam satu ayat di mana ayat ini patut untuk menjadi refleksi panjang di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-21 Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Sekali lagi, Allah berfirman, pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Allah menyampaikan ayat ini sebagai firman-Nya sekaligus pula untuk menegur kita bahwasanya ternyata kita banyak melakukan perjalanan. Pada lembaran kehidupan orang lain, kita tahu tentang kekurangan orang lain, kita paham tentang aibnya, kita paham tentang dosanya. Tapi ternyata justru secara jujur, kita terkadang tidak tahu tentang diri kita dan apa yang sudah kita lakukan, efek apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan dosa itu, apa saja yang harus kita ikhtiarkan tetapi kita bermalas-malasan untuk mengikhtiarkan sampai akhirnya kehidupan kita berantakan karena kita terserang dengan sifat malas kita dan terkadang kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita mengevaluasi diri kita dan itu menunjukkan kepada kita tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Nanti ibu-ibu buka surat Ad-Dariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada perjalanan terjauhnya manusia kecuali perjalanan terjauhnya manusia itu adalah mereka mengenali diri mereka sendiri. Setelah kita memahami bahwasanya ternyata perjalanan terpenting bagi kita bukan ketika kita mengenali kehidupan orang lain, aibnya, ataupun sepak terjangnya di dalam kehidupan, tapi kita harus merefleksi kembali secara internal kepada diri kita. Bagaimana kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita berta'aruf. Kita ini wajib untuk berkenalan dengan diri kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, mengenali diri kita itu penting sekali. Tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan barang siapa orang yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Allah. Kenapa? Kalau orang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan tahu di tempat mana dia harus berada, dan dia juga akan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia waspadai, dan apa yang harus dia planningkan ketika dia telah mengetahui dirinya sendiri. Dan pastinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah ketika dia tahu bagaimana tentang hakikat dirinya. Sebagaimana ketika ada pemain bola itu kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu sangat memiliki potensi dengan kaki kirinya, maka tentunya dia akan mengambil posisi penyerang sebelah kiri. Supaya apa? Supaya betul-betul tepat ketika dia menendang dari sebelah kiri, tendangan kidalnya itu akan mengarah ke gawang daripada dia ditempatkan di sebelah kanan. Yang tentunya akan lebih sulit ketika dia mengincar gawangnya lawan ketika dia berkaki kidal. Inilah pentingnya bagi kita. Kalaulah pemain bola saja ketika dia tahu potensi dirinya dan dia akhirnya bisa mengajukan di tempat posisi mana dia lebih tepat untuk diposisikan supaya serangannya itu efektif di dalam menyerang gawangnya musuh. Ini hanyalah masalah kecil untuk menjadi sebuah analogi dan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kita ini harus mengetahui tentang diri kita. Dan sesungguhnya mengenali diri kita itu merupakan proses pembelajaran seumur hidup di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita ketika mengenali diri kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Maka salah satu di antara perkara yang harus kita lakukan ketika kita mengenali diri kita itu adalah bagaimana kita akan mencoba untuk menelaah. Dan kita akan mencoba untuk menjabarkan tentang salah satu di antara hal yang hari ini sedang menjadi tema hangat dalam pembicaraan, yaitu adalah ketika kita membicarakan tentang self-love. Bagaimana kita mencintai diri kita.
Karena banyaknya orang yang frustasi dan banyaknya orang yang depresi ketika mereka tidak puas dengan dirinya, mereka tidak puas dengan pencapaian yang ada pada hidupnya. Mereka sering mengutuk tentang dirinya, mereka sering mengecam dirinya sendiri, dan akhirnya mereka membenci kehidupannya, dan akhirnya terjadilah angka mati bunuh diri yang semakin tinggi dan semakin masif di banyak tempat dan banyak kota dan negara. Ini semakin menjadikan kita harus paham, ternyata memang akibat yang kita peroleh kalau kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri, maka sesungguhnya yang kita dapatkan adalah hasil yang sangat fatal. Kita bisa terpuruk dengan berbagai macam masalah yang menjadikan kita mudah frustasi, dan kita akan mudah depresi kalau kita tidak tahu caranya mengenali diri sendiri dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara yang benar, supaya kehidupan kita jangan sampai kita terkena rabun jauh. Kita melihat yang jauh tapi tidak melihat yang dekat pada diri kita. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Kalau kita memahami Islam, ternyata Islam itu merupakan agama yang paripurna. Bahwasanya Islam tidak hanya mengatur bagaimana urusan ketika kita sholat. Islam itu tidak mengatur bagaimana urusan ketika kita ruku ataupun ketika kita melakukan tawaf. Islam bukan hanya agama fikih, tapi ternyata Islam itu merupakan sebuah ajaran yang begitu paripurna, begitu komprehensif. Bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dalam fisik kita ketika kita beribadah kepadanya, tapi sesungguhnya ajaran Islam dan ajaran sunnah itu mengatur bagaimana hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita, dan cara kita untuk mencintai diri kita, dan bagaimana menutup segala macam perkara yang bisa menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada kerusakan. Semuanya itu diatur oleh Islam. Kenapa? Karena agama ini diturunkan bukan hanya menetapkan dan membebankan kepada kita kewajiban-kewajiban fikih ibadah, tapi agama ini diturunkan itu pada dasarnya satu. Agama ini diturunkan sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini yang kita harus paham. Semua syariatnya, semua perintahnya, semua larangannya bukan untuk menguntungkan Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendapatkan untung ketika kita semuanya ahli ibadah. Itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah walaupun satu jengkal. Tapi semua instrumen yang ada pada kehidupan kita itu bukan untuk menguntungkan Allah. Tapi semua instrumen yang Allah sampaikan di dalam agama itu pada dasarnya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan hidup kita. Karena tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kita mendapatkan versi terbaik diri kita kecuali adalah agama yang kita imani, yaitu adalah Islam. Dan tidak ada zat yang paling menginginkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Dan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bagaimana petunjuknya supaya kita bisa menjadi versi terbaik dan versi istimewa dalam kehidupan diri kita. Perhatikan agama kita. Agama kita menyuruh kita supaya kita tidak putus asa. Bukankah itu manfaatnya dan feedbacknya kembali kepada kita? Agama kita melarang kita tentang minuman khamr. Bukankah itu feedbacknya kembali untuk kebaikan kita? Karena khamr merusak diri kita. Bukankah agama kita menyuruh kita bukan hanya makan yang halal, tapi menyuruh makan yang baik? Karena yang halal belum tentu baik, tapi yang halal dan baik itu tentunya memberikan kesehatan. Kenapa? Ada dua syarat ketika makan, halal dan thayyib. Karena supaya kita mendapatkan kualitas yang terbaik. Kenapa agama kita menyuruh kita supaya kita setiap habis isya tidur? Karena ternyata kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya orang yang tidur lebih pagi itu lebih sehat dibandingkan orang yang senantiasa tidurnya larut malam ketika dia begadang. Bukankah agama kita menyuruh kita supaya kita memiliki harta tidak menumpuk-numpuk dan kita disuruh untuk menyalurkan? Karena ternyata sesungguhnya menumpuk harta itu hanya menjadikan kita ambisius. Ketika semakin ambisius, kita mudah stres, kita mudah depresi, kortisol naik, imun tubuh menjadi turun. Semua itu kalau kita rangkai, semua ajaran agama di dalam kehidupan kita sebenarnya satu. Bagaimana setiap dari kita itu bisa menjadi versi terbaiknya kita ketika kita menjadi seorang hamba dan ketika kita menjadi seorang muslim. Dan bukan hanya masalah fikih setiap perintah dan bukan hanya masalah fikih setiap larangan. Setiap perintah dan larangan itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan ketika kita bisa menjaga kehidupan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita.
semuanya adalah kembali kepada kita. Ibu dan bapak disuruh puasa Senin Kamis. Bukan untuk Allah loh. Puasa, disunahkan puasa Senin Kamis, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Itu semuanya untuk kebaikan hidup kita. Dan secara kesehatan bisa dibuktikan. Semakin orang sering lapar, semakin mudah sehat dibandingkan orang yang terlalu sering menjadi kenyang. Makanya kita dapatkan di dalam dunia medis hari ini ada sebuah jurnal yang mengatakan kalau kita sampai intermittent fasting dari 18 jam, 24 jam, 36 jam, sampai 72 jam ketika mengistirahatkan organ tubuh kita lebih sering, maka sesungguhnya organ tubuh kita akan memakan komponen-komponen yang bersifat racun, lalu dimakan, lalu dikeluarkan. Lalu menjadi detox. Dibandingkan ketika tubuh kita terlalu banyak untuk mengkonsumsi makanan dan tidak pernah memberikan istirahat kepada organ tubuh dalam. Supaya beristirahat dan supaya membersihkan apa yang tidak boleh tinggal di dalam organ tubuh kita yang ada di dalam pencernaan. Itu semuanya menjelaskan kepada kita. Agama kita merupakan agama yang luar biasa. Agama ini bukan hanya sekedar urusan fikih. Agama ini adalah agama yang semua ajarannya, bahkan dalam perkara yang kecil dan besar, semuanya satu. Bukan untuk hanya mengejar pahala. Tapi agama ini, semua ajarannya adalah supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya di dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwasanya agama ini adalah selalu mengkondisikan supaya kita bisa menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita, maka ada salah satu hal yang juga penting, yaitu adalah bagaimana cara kita pada kehidupan ini mencintai diri kita. Karena mencintai diri kita itu termasuk ibadah. Kenapa di dalam Islam tidak boleh bagi kita untuk mati bunuh diri? Berarti kamu tidak mencintai hidupmu. Berarti kalau mati bunuh diri itu dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan siapapun yang mati bunuh diri dengan sesuatu, pada sesuatu itu nanti dia akan ditimpakan kepadanya kematian terus sampai nanti hari kiamat. Contoh, kalau ada orang naudzubillah min dzalik mati bunuh diri dengan memotong urat nadinya, maka itulah yang dilakukan di dalam kubur sampai hari kiamat. Nah, tentunya rasa sakit akan tidak terperikan dan tidak pernah putus sampai hari kiamat. Untuk menunjukkan bahwasanya mati bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar sekali. Walaupun tetap dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau mati bunuh diri itu termasuk dosa besar, berarti orang yang mencintai dirinya sendiri dengan cara yang benar itu berarti pahalanya besar. Kalau kita menusuk-nusuk tubuh kita atau self-harm, atau biasanya anak muda hari ini sering menyakiti dirinya kalau ada sesuatu gitu, sebagaimana fenomena yang tidak lumrah pada anak-anak muda Gen Z hari ini ketika mereka mudah stres, mereka cepat melukai diri mereka dengan dengan silet gitu. Itu merupakan dosa besar, maka sesungguhnya pun sama. Berarti kita mencintai diri kita itu merupakan sebuah pahala yang besar. Ini yang harus kita mengerti. Ini merupakan meeting point kita yang pertama. Sebelum kita membahas tentang self-love itu sendiri, kita harus mendudukkan dulu bahwasanya ternyata mencintai diri kita dengan apapun yang telah kita lewati pada perjalanan hidup kita, bahwasanya takdir itu tidak ada yang cacat, takdir itu tidak ada yang salah, itu merupakan sebuah pahala yang sangat besar. Mencintai diri kita itu sangat besar sekali. Ini pahalanya besar sekali. Berarti apa? Karena kita menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukankah semuanya adalah titipan dan badan kita itu adalah titipan dari Allah? Dan ketika kita menjaga badan kita dan kita sangat mengapresiasi dengan syukur apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka itu juga pahalanya besar. Karena pahala itu tidak hanya didapatkan ketika kita sujud dan rukuk. Dan ini yang terkadang banyak manusia tidak menyadarinya. Jadi analoginya, sekali lagi ibu-ibu harus paham ya, kalau kita membunuh diri kita sendiri saja itu dosa besar, berarti mencintai diri kita, sangat menghargai diri kita, sering mengafirmasi apa yang ada pada diri kita, dan sering sekali berzikir dengan keridhaan tentang apa yang pernah kita lewati dalam hidup, dan kita tahu bahwasanya kita adalah versi terbaiknya diri kita dengan apapun yang kita usahakan, dan kita tidak pernah mengukur diri kita dengan ukuran diri orang lain, maka itu pahalanya besar. Sekali lagi itu pahalanya besar. Jangan pernah ragu. Mencintai diri sendiri itu bukan individualistis. Mencintai diri sendiri itu berarti egois.
mencintai diri sendiri untuk bisa memberikan versi terbaiknya diri kita, itu merupakan sebuah pahala yang besar. Karena kamu tahu dirimu merupakan anugerah dari Allah, dan ketika kamu menjaga anugerah kehidupan yang Allah berikan kepadamu, kamu menjaga jantungmu, kamu menjaga tanganmu, kamu menjaga kepalamu, kamu menjaga kakimu dengan perawatan yang terbaik, dan kamu menjaga hati dan pikiranmu dari perkara-perkara depresi dan frustasi dan kesedihan tiada putus, maka semuanya itu mendatangkan dan mengalirkan pahala. Dia bukan individualistis, dia bukan egois, tapi dia ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika kita memahami bahwasanya mencintai diri kita itu termasuk perjalanan terjauh diri kita, bahwasanya kita pengen mengenali diri kita dan kita pengen mencintai diri kita harus selalu ingat bahwasanya yang kedua, yang penting adalah tidak ada yang menginginkan kehidupan kita menjadi rusak kecuali adalah setan. Pada poin yang kedua, kita juga harus paham setelah kita memahami bahwasanya mencintai diri kita sendiri itu merupakan sebuah ibadah yang utama, maka yang kedua, kita harus mengerti betul bahwasanya tidak ada yang ingin membuat kita sedih, terperosok di dalam segala macam kemudharatan, kerusakan. Itu tidak ada yang menginginkan supaya kita terperosok di dalam kerusakan ketika kita mencaci diri kita, membenci diri kita, kecuali setan. Jadi setan itu sangat bernafsu dan sangat ambisius. Bagaimana menjadikan manusia itu mereka membenci pada kehidupannya, lalu mereka mencaci maki pada apapun yang telah dia dapatkan dalam hidupnya. Makanya sampai dikatakan liyahzunal ladzina amanu di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 dikatakan innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu datangnya dari setan untuk membuat orang yang beriman itu bersedih. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ternyata setan itu sangat berambisius bagaimana membuat manusia itu sedih. Sehingga mereka akan berusaha bagaimana setiap manusia mereka tidak pernah mencintai dirinya mereka. Setiap manusia itu tidak pernah memperdulikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia dapatkan, tetapi dia selalu merasa kurang, dan setiap dia merasa kurang, dia kecewa dalam hidupnya. Lalu akhirnya tanpa dia sadari pikiran berat yang semacam itu membuatnya sedih, dan sedih itu merupakan kunci dan kesedihan itu merupakan gerbang pertama terjadinya berbagai macam kerusakan di dalam tubuh kita. Bukankah kesedihan itu merusak kehidupan fisik kita? Bukankah kesedihan itu berefek kepada seluruh anggota tubuh kita? Makanya yang kedua yang kita harus pahami, setan itu paling tidak suka kalau kita itu mencintai diri kita dan ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau saya bersedih, ibu bersedih, lalu akhirnya kita membandingkan diri kita, lalu kita mencaci maki setiap apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan terus kita melakukan perbuatan itu dan akhirnya kita terperosok di dalam kerusakan dan akhirnya jatuh di dalam setiap kesedihan. Demi Allah ya, mari kita memahami di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Tidak ada yang menginginkan kita jatuh dalam kesedihan kecuali adalah syaitan. Dan setan itu sangat bergembira dan bersukacita ketika kita dalam kondisi bersedih, apalagi ketika kita mencaci diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang sampai depresi dan frustasi, itu memang disenangi setan. Nanti ibu dibuka dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Maka di situ dikatakan innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kamu itu bersedih. Nah inilah yang menjadikan kita ketika memahami poin yang kedua, maka kita berusaha betul. Bagaimana pada kehidupan kita, jangan sampai kita tidak mengenali konsep untuk mencintai diri kita, self-love. Karena sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi ini merupakan ajaran yang sudah ada semenjak agama ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Orang Barat baru menyampaikan konsep self-love. Akhir-akhir ini, dalam psikologi dan ilmu kejiwaan mereka. Padahal ini sudah selesai dalam Islam ribuan tahun yang lalu untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya dijelaskan kepada kita bagaimana cara kita mencintai diri kita. Makanya ibu perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bertebaran ayat.
Wala takhafi wala tahzani wala takhafi wala tahzani. Bukankah di dalam ayat itu banyak sekali Allah itu menyampaikan kepada kita, terutama pada surat Maryam, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Terus itu yang Allah sampaikan dalam banyak ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sering menyampaikan jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa Allah sering sampaikan itu? Allah juga sampaikan di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Allah tidak menginginkan yang sulit untuk dirimu, ya. Kenapa Allah sampaikan ayat-ayat itu yang semua ayat itu tuh membangun kegembiraan untuk kita? Karena karena Allah itu ingin menggembirakan kita. Dengan apapun kehidupan yang telah kita peroleh dan telah kita dapati, dan tidak ada yang menginginkan kita sedih kecuali adalah setan. Jadi kalau kita sedang sedih, fix, confirm itu pasti datang dari setan. Supaya apa? Supaya kamu menyesali suamimu, menyesali keluargamu, menyesali profesi suamimu, menyesali tingkatan ataupun kedudukan suamimu yang masih di situ-situ saja, yang asalnya baik-baik saja. Semuanya fix itu datang dari setan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita akhirnya paham bahwasanya self-love itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan tidak ada yang membuat kita membenci diri kita, hate slave ya. Kita membenci diri kita. Ya berarti kalau kita self-hate gitu dalam kehidupan, tidak ada yang membuat kita benci pada kehidupan kita kecuali adalah setan. Maka yang ketiga yang kita harus pahami, poinnya itu apa? Poinnya itu adalah self-love ini harus dengan ilmu. Kalau kita ingin untuk mencintai diri kita, tapi kita tidak pakai ilmu, maka sesungguhnya kita nanti akan terperangkap juga dengan setan. Karena apa? Setan itu terkadang membuat kita bodoh terhadap satu hakikat supaya kita tidak tahu caranya untuk menyelesaikan satu masalah. Karena banyak orang yang mereka dengan atas nama self-love, tapi mereka itu melakukan tindakan yang salah. Karena mereka mungkin belum mengetahui ilmunya bagaimana cara kita untuk memberikan versi terbaik dalam kehidupan kita. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa? Ada orang yang mereka minum ketika party-party di waktu malam, lalu mengeluarkan kata-kata laknat dalam setiap obrolan mereka, dengan mengatakan babi, dengan mengatakan ini, dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Lalu mereka mengatakan, ini cara kami untuk self-love diri kami. Kami ingin menjadi diri kami sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu hanyalah mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang terkadang itu bukan self-love. Kamu sedang memberikan kepada hawa nafsumu makanan. Sehingga orang semacam itu justru semakin jauh cara dia ketika memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada diri kecilnya itu sebenarnya sudah menolak, denial. Dia akan menolak semua hal-hal kemaksiatan dan dosa, karena itu bukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang sangat penting, bahwasanya ternyata self-love itu tidak bisa, untuk tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan petunjuk dan harus dengan ilmu. Karena semuanya itu harus dengan ilmu. Ibu, kalau tidak pernah belajar tentang kelistrikan, jangan pernah ibu itu ketika rumahnya konslet, ibu nanti memberanikan diri untuk memeriksa sendiri setiap kabel yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan ketika kita mengalami kecelakaan fatal dengan kesetrum. Kalaulah hanya untuk berurusan listrik, kita harus paham ilmunya, dan kita jangan pernah memberanikan diri kita untuk menyelesaikan urusan listrik ketika kita tidak paham ilmunya. Maka sama ketika kita ingin mencintai diri kita, karena itu adalah ibadah dan itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Ketika kita mencintai diri kita, self love itu akan menjadikan kita bahagia, tenang dan lapang pada perjalanan hidup kita. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Semuanya itu harus dengan ilmu. Karena apa? Karena self love itu kalau tidak dilakukan dengan ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana itu kepuasan dan mana itu ketenangan. Kalau yang kita kejar untuk self-love itu hanya kepuasan, zina itu juga puas. Zina itu juga memberikan kepuasan. Orang yang pakai narkoba itu kepuasan. Dan tidak sedikit kok orang yang memakai narkoba, mereka juga mengatakan bahwasanya
narkoba itu adalah self love, cara mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, tidak mau didikte, semau-mau saya dong, ini hidup saya kok. Akhirnya mereka pakai narkoba. Disinilah pentingnya kita sama anak muda. Hari ini banyak anak muda sudah menyadari pentingnya tentang self love. Dan ini kita syukuri fenomena ini ketika banyaknya literasi dan banyaknya referensi yang menjelaskan tentang cara untuk bersyukur kepada diri kita sendiri. Tapi yang menjadi satu masalah itu adalah ketika para pemuda dan anak-anak muda hari ini, Gen Z ini, ketika mungkin atau mungkin kita juga banyak yang belum paham. Ketika kita mencintai diri kita, ternyata kita tidak paham ilmunya. Sehingga akhirnya kita mengambil banyak sekali perkara-perkara referensi yang salah, literasi yang tidak betul, dan terkadang kita mengambil konten-konten yang bermasalah. Dan akhirnya media sosial itu menjadi konten yang kita jadikan sebuah petunjuk. Karena banyak konten-konten yang mereka itu tidak bertanggung jawab. Banyak konten yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan konten itu tidak bertanggung jawab? Karena diambil dari referensi mana, kita tidak pernah tahu. Dan ibu saya harus paham, tidak setiap orang yang membuat konten di media sosial itu mereka sayang dan ingin memberikan kebaikan untuk kita, enggak. Terkadang banyak orang yang mereka memberikan konten kepada setiap para follower mereka, itu hanya karena pengen mendapatkan popularitas dan engagement. Dan mereka tidak pernah bertanggung jawab terhadap konten yang mereka berikan. Sehingga banyak orang yang mereka terjebak kepada narasi yang salah, kesimpulan yang tidak betul, referensi yang berantakan, dan mereka menganggap itu self-love. Padahal itu bukan self-love. Itu bukan self-love. Karena bagaimanapun cara kita untuk bisa memberikan penghargaan di dalam kehidupan kita, itu harus dengan ilmu. Kalau kita sudah menyadari, kita harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita, dan itu merupakan pahala yang besar, ibadah yang agung dalam kehidupan kita, ya berarti harus dilakukan dengan ilmu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita salah pada poin yang ketiga ini berantakan. Sehingga yang dikejar nanti kepuasan. Dan kepuasan dianggap menjadi bagian cara kita untuk mencintai diri kita. Ya tidak bisa. Kepuasan itu mencintai syahwat, bukan mencintai diri kita. Karena diri kita dan syahwat itu justru harus dimanajemen syahwat itu. Karena salah satu cara kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, ya kita ini mengatasi syahwat kita. Kita ini mengatasi syahwat kita. Dan inilah poin yang ketiga yang penting. Ya. Setelah kita memahami poin 1, poin 2, poin 3, maka poin yang keempat. Poin yang keempat yang juga penting adalah lalu bagaimana cara kita untuk memberikan kualitas pada diri kita, mencintai diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan. Maka setelah kita mendapatkan 1, 2, 3 poin yang kita telah bahas, maka di situ setidaknya kita akan membahas bagaimana cara kita mencintai diri kita supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya diri kita. Dan kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang mereka itu mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan kelapangan di dalam kehidupan itu, ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita mengetahui cara kita mencintai diri kita. Ya, karena ternyata mencintai diri kita itu perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan. Justru perjalanannya berat. Karena apa? Mencintai diri itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mencintai syahwat gampang. Mau tidur, tidur. Mau zina, zina. Mau korupsi, korupsi. Memang memberikan kepuasan, tapi bukan itu yang menjadi cara kita untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu berat sekali. Dan itu tidak mudah. Ustadz, kok Ustadz mengatakan begitu? Iya. Mari kita tanya kepada personal trainer. Saya ambilkan contoh. Kalau kita tanya kepada personal trainer, gimana cara kita mencintai diri kita? Versi personal trainer yang sekarang sedang marak di mana-mana. Pasti jawaban yang disampaikan oleh personal trainer itu jawabannya berat-berat, Bu. Oh, berarti harus jaga makan. Kapan buka jendela, kapan tutup jendela. Ya.
harus melatih masa otot, harus betul-betul dilatih masa ototnya. Semakin tua, semakin dilatih masa ototnya. Makanannya harus dihindari gorengan, karena gorengan tidak bisa diuraikan oleh tubuh selama setahun. Menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Menahan diri dari semua keinginan untuk mencicipi makanan. Makan hanya pada saat ketika dibutuhkan untuk memberikan energi pada tubuh melakukan aktivitas. Rata-rata yang disampaikan oleh personal trainer ketika kita bertanya gimana cara kita mencintai diri kita supaya diri kita sehat sampai kita tua nanti, semua jawaban dari personal trainer itu ternyata bertentangan dengan semua syahwat yang kita inginkan. Ya, tidurnya harus disiplin habis isya. Kalau matahari tenggelam sudah nggak boleh makan, hanya boleh minum aja. Semuanya berat. Kikil-kikil, otak-otak itu jangan makan. Fokus kepada proteinnya. Semuanya berat. Saya bisa ngomong kayak gitu ya karena di tempat dakwah kita ada personal trainer yang melatih tim dakwah. Semua jawaban berat, harus ngangkat barbel. Dari situlah jawaban bahwasanya ternyata self love itu memang perjalanan panjang dan itu tidak bisa dilakukan dalam satu purnama. Tapi dilakukan dalam perjalanan panjang pada kehidupan manusia. Sehingga akhirnya kita harus memahami ini sebelum kita menjelaskan bagaimana self love itu. Tapi yang jelas yang kita harus mengerti, self love ini dilakukan dengan petunjuk, tidak bisa dilakukan secara serampangan dan tidak bisa dilakukan tanpa dengan petunjuk yang benar. Di sisi yang lainnya, self love ini betul-betul bukan perkara yang ringan. Self love itu perjalanan panjang, mengenali diri kita dan mengupayakan terbaik di dalam kehidupan kita. Setelah kita paham ini, saya ingin menyampaikan setidaknya dalam satu riwayat Tabrani, dalam satu sanad yang sahih dan juga dinukil di beberapa kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang terpercaya di antara para ulama, maka ternyata self love itu setidaknya yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada 4 poin yang penting. Walaupun ini bukan satu-satunya, tapi masih banyak. Tapi setidaknya pada waktu yang sangat indah ini, walaupun sederhana waktunya karena tidak bisa panjang, setidaknya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita cara kita self love itu ada 4. Nabi lalu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ubtuliya fasabara. Yang pertama, barang siapa yang mereka di dalam kehidupannya mengalami kesulitan dan mengalami berbagai macam ujian, maka dia bersabar. Ini self love yang pertama. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang penting pada perjalanan hidup itu kita harus paham tidak ada takdir yang cacat dan tidak ada takdir yang salah. Maka bersabarlah. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita ujian demi ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tidaklah ujian itu diturunkan kepada kita karena satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita kalau ingin menciptakan anak yang betul-betul mandiri dan dewasa pada usianya ataupun melampaui usianya, biasanya kita menguji anak itu dengan berbagai macam hal yang tidak disukai anak kita. Kita memberikan screen time itu sangat terbatas, mungkin dalam setiap hari tidak kita kasih kecuali Sabtu Ahad. Bukankah anak harus menghadapi dengan sabar? Kita tidak membebaskan dia minum apa saja, terutama minuman-minuman manis yang mereka dapatkan di supermarket dan minimarket. Kita memerintahkan dia untuk senantiasa fokus pada makanan-makanan yang sehat. Ketika dia ingin sesuatu, tidak semua keinginannya kita kabulkan supaya dia tidak menjadi anak kolokan dan anak manja. Tapi semua training yang kita berikan kepada anak kita, ketika kita melewati itu semuanya, kita paham, itu love language-nya kita sebagai orang tua. Justru ketika kita mencintai anak kita mendidik anak kita dengan kedisiplinan supaya dia menjadi dewasa, melampaui umurnya. Walaupun anak itu akhirnya melewati dengan berbagai macam kesabaran ketika kita memberikan kepada mereka aturan-aturan untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan kita. Tapi disitulah akhirnya kita paham, itu juga sama. Treatment yang Allah berikan kepada kita itu terkadang Allah memberikan kepada kita ujian. Kenapa Allah memberikan kepada kita ujian? Karena ujian itu membentuk kita. Benturan itu menjadikan kita terbentuk.
Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali. Kenapa dinding rumah sakit lebih merekam banyak orang yang mereka menetes air mata dibandingkan dinding masjid? Karena orang ketika di rumah sakit mereka sedang diuji dan mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya seseorang ketika mereka mencintai diri mereka, kalau mereka sedang diuji oleh Allah, jangan pernah kamu menempatkan bahwasanya setiap kesulitan demi kesulitan yang kamu jumpai dalam kehidupan, itu berarti Allah tidak mencintaimu. Itu love language-nya Allah. Allah memberikan kepadamu kesulitan, supaya setiap kesulitan-kesulitan yang kita lewati, ketika Allah mengujinya, maka sesungguhnya supaya kita bisa memberikan ruang kesabaran, karena kehidupan itu dinikmati. Ketika kita melapangkan hati kita dalam keridhaan, ketika kita memberikan kesabaran tanpa tepi. Ini penting. Kenapa? Konsep sabar itu hanya dimiliki sama orang yang betul-betul beriman dan yakin di ujung perjalanan hidup kita tidak ada kesulitan kecuali diganti dengan dua kemudahan. Makanya dalam kehidupan ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang mereka diuji lalu mereka bersabar. Ini yang pertama yang disebutkan Nabi. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini maka sesungguhnya pada perjalanan hidup mereka akan senantiasa ridho. Mereka tidak pernah merasa salah dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah itu tidak pernah mendolimi kita. Kalau kita sampai beranggapan bahwasanya Allah itu mendolimi kita, lalu pertanyaan kita, siapa yang benar kalau Allah kita tuduh telah mendolimi kita? Allah tidak pernah berbuat dolim pada kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah berniat jahat pada kehidupan kita. Tidak. Allah tidak pernah ingin berniat jahat. Dan Allah memudahkan kita dalam setiap urusan karena tidak ada Rabb yang paling mencintai kita kecuali adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan self-love yang pertama dalam hadis riwayat Tabrani itu adalah ketika seseorang itu menyadari betul. Kehidupan itu tidak selalunya manis. Tapi di situ ada berbagai macam materi-materi ujian pada ruang kehidupan kita. Lalu kita bersabar, berarti kita telah menjadi versi terbaik diri kita ketika memberikan kesabaran pada setiap lembaran ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya maaf ya, kenapa anak-anak yang mereka terbiasa mengalami ujian di waktu kecil, biasanya mereka akan kuat. Fisiknya, karakternya akan kuat, karena ujian itu mendewasakan mereka. Dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan banyak kesulitan di masa kecilnya. Makanya maaf ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisir, perintis itu terkadang perjalanan hidupnya lebih bisa dinikmati daripada pewaris. Kenapa? Karena guncangan hidup itu akhirnya kalau diceritakan hidupnya kembali, maka betul-betul Masya Allah itu bisa dinikmati orang yang mendengar kisah itu ketika diceritakan kembali. Makanya yang pertama, self-love-nya kita itu adalah sabar. Tidak semuanya Allah mudahkan untuk kita. Bukan Allah tidak mampu. Tapi kenapa Allah itu berikan kepada kita berbagai macam ujian? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Hidup itu bukan mendapatkan apa yang kita mau. Tapi hidup itu adalah menata keridhaan. Ketika kita diuji, lalu kita bersabar. Ketika hati kita sudah ridho, dan kita yakin Allah itu tidak pernah salah dalam setiap ketentuan takdir yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Makanya yang pertama, sabar tanpa tepi. Sabar tanpa tepi ketika kita diuji oleh Allah di dalam kehidupan. Bukan Allah yang tidak mampu menghilangkan setiap kesulitan. Allah mampu. Tapi kalau semua kesulitan kita hilang, lalu bagaimana kita berdiri dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita? Lalu bagaimana kita mengevaluasi diri kita? Kalau anak kecil selalu digendong dan tidak pernah dilatih untuk berlatih berjalan, lalu jatuh dan menikmati rasa sakit, anak tidak bisa jalan. Kenapa kita bisa jalan, ibu-ibu? Ya karena dulu kita diturunkan dari gendongan yang sangat melenakan kita, lalu kita dilatih untuk berjalan. Dan setiap kita jatuh, kita nangis, kita lalu berdiri kembali, jatuh kembali, kita nangis, pernah terbentur itu kepala kita, semuanya pernah kita lewati ketika dulu kita latihan jalan. Tapi justru itulah yang menjadikan kita hari ini bisa berlari. Allah menguji kita. Bukan karena Allah tidak mampu menghilangkan ujian kesulitan. Allah mampu, Allah menguji kita. Karena sesungguhnya
memberikan kesabaran tanpa tepi dalam perjalanan hidup itu melatih diri kita dengan kebaikan supaya terasa baik semua yang kita lewati. Kenapa Allah uji kita, Ustadz, dengan ujian yang banyak? Supaya nanti ketika di akhirat kita bisa merasakan manisnya memetik panen pada kehidupan di akhirat. Rasulullah lalu mengatakan yang kedua, wa utiya fasyakara. Yang kedua, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Artinya dia syukur tanpa syarat. Dia syukurnya tanpa syarat. Sehingga dia di dalam kehidupan, dia bersyukur bahwasanya apapun yang Allah berikan kepadanya itu memang betul-betul yang terbaik. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain karena dia tahu bahwasanya kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kita. Dan kita tidak bisa mengukur finansial kita dengan finansial orang lain. Sehingga dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di dalam kehidupan. Kesyukuran yang Allah berikan kepada hatinya, lalu hatinya, pandangan matanya, akalnya tidak pernah tertarik untuk membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, itulah yang memberikan kepadanya sebuah ketenangan dan memberikan kepadanya sebuah kelapangan dalam hidup. Itulah kenapa dalam Islam itu kita tidak banyak dikondisikan dan tidak banyak disarankan dalam Islam untuk melihat pencapaian kehidupan orang lain terus-menerus. Sesekali boleh, tapi jangan terus-menerus. Kenapa? Terkadang itu bisa membawa racun yang mempengaruhi jalan berpikir dan hati kita. Makanya kata Nabi, kalau ada seseorang yang pertama, dia ketika mendapatkan kesulitan dia bersabar, yang kedua ketika mendapatkan kemudahan dia bersyukur, dia memberikan kesyukuran tanpa syarat. Yang pertama sabar tanpa tepi, yang kedua syukur tanpa syarat. Sehingga setiap perkara yang dia jumpai di dalam kehidupan ketika dia senantiasa memberikan kesyukuran, itulah yang menjadikan kehidupan dia bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kamu akan bahagia. Karena apa? Karena kalau kita sudah bersyukur, kita ini sedang berterima kasih kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur ke dalam hidupnya, maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya kehidupan orang yang bersyukur itu menjadikan dia tetap lapang di dalam hidupnya, dalam setiap perkara. Kesyukuran itu yang akan memberikan kualitas di dalam hidupnya. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kecukupan, dan Allah pasti memberikan kelapangan. Kalau sudah tenang, siapa yang akan membuatnya sedih? Kalau dia sudah dilapangkan, siapa yang bisa membuatnya dia sempit? Dan kalau sudah diberikan kecukupan, apa yang membuat dia merasa kurang? Kalau orang sudah bersyukur itu kan dia akan merasa cukup. Dan kalau sudah merasa cukup itu harta paling tertinggi dalam keimanan. Karena apa? Yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu bukan kemiskinan. Tapi yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu karena kita tidak pernah merasa cukup. Itu yang menjadikan kita akhirnya tersiksa dalam kehidupan kita. Jarak antara kita dan kebahagiaan hanyalah sejarak pada keinginan yang tidak ada habisnya. Padahal keinginan itu sebenarnya kalau sudah kita dapatkan secara pelan tapi pasti berangsur-angsur nikmatnya itu hilang. Misal, ibu ingin punya balkon di rumah. Lalu kita berasumsi nanti kalau sudah punya balkon, kita akan duduk, ngeteh, ngobrol sama suami kita di pagi hari sebelum suami pergi ke kantor. Itu gambaran indahnya sebelum kita punya balkon. Dan kita terus terbayang-bayang kapan ya balkonnya jadi, kapan ya balkonnya nanti punya rezeki membangun balkon. Ini bukan artinya punya balkon itu salah, enggak. Saya juga punya balkon di rumah saya. Tapi ketika akhirnya kita punya balkon, memang 1 pekan, 2 pekan pertama kita itu merasakan gembira. Tapi lama-lama, biasa aja balkonnya. Lama-lama lagi, sudah nggak kita lagi menjamahnya. Lama-lama, akhirnya kita tidak pernah melihatnya dan tidak pernah merasa nikmat punya balkon. Karena memang keinginan itu semacam itu. Manusia dengan kebahagiaan itu hanya sejarak pada keinginan. Lah kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita susah bahagia. Itulah yang menjadikan saya sering mengulang-ulang sebuah narasi. Kenapa anak kecil itu mudah bersyukur? Kenapa anak kecil mudah bahagia? Karena keinginannya itu tidak banyak, tidak macam-macam.
Anak kecil itu ngeliat orang tuanya sehat, beli cilok, beli coklat, dia sudah seneng. Beli momogi, udah seneng dia. Maaf, nggak boleh nyebut merek ya. Dia makan itu aja sudah seneng. Makanya tidak ada anak kecil ketika berada di dalam kamar ibunya atau di dalam kamar bapaknya, dia sedih itu enggak ada. Dia masuk ke kamar lalu matikan lampu, ditanya, kenapa nak sedih memikirkan beban hidup? Alah, enggak ada itu. Tidak pernah terjadi. Kenapa anak itu mudah bahagia dapat kelereng? Kalau saya waktu kecil dapat kelereng, dapat layang-layang, itu sudah senang banget. Karena pada dasarnya kita memahami dan kita mengetahui betul bahwasanya semua perkara itu kita senangi dan kita cintai, kita akhirnya mudah bahagia karena kita tidak banyak keinginan. Syukur menyederhanakan keinginanmu dan mencukupkan kebutuhanmu. Kalau kita ini tidak bersyukur, kita tidak akan pernah ada kata finish. Dan kita tidak akan pernah berjumpa di garis finish. Karena keinginan kita terus lahir terus. Sudah punya rumah di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir kota. Sudah punya rumah di pinggir kota, pengen punya rumah di pinggir hutan. Sudah punya rumah di pinggir hutan, pengen punya rumah itu di pinggir sawah. Sudah punya rumah di pinggir sawah, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Tidak ada habisnya. Dan akhirnya kalau kita tidak bersyukur, semakin Allah jauhkan dari kecukupan. Itulah kenapa dalam Islam batasi melihat. Mata kita itu jangan sering melihat. Kata Ibnu Rajab itu jangan sering melihat kehidupan orang. Kenapa kita tidak disarankan untuk melihat kehidupan orang? Karena sesungguhnya melihat kehidupan orang lain itu justru semakin meranggaskan kecukupan pada hati kita. Akhirnya apa? Membanding-bandingkan terus. Dan akhirnya kita merasa kehidupan kita buruk, kehidupan kita jelek, kehidupan kita porak-poranda. Hanya karena kita tidak pernah merasa cukup ketika kita jarang untuk bersyukur. Maka Nabi mengatakan, man ubtuliya fasobara, wa man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang dia ketika diberikan oleh Allah kesulitan, dia bersabar, diberikan kelapangan, dia bersyukur. Yang ketiga, waldulima faghfara. Kalau dia dalam kondisi didolimi dan disakiti, dia mudah memaafkan. Dia tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata kita kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan. Ada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita berusaha memaafkan, bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas untuk dimaafkan, tapi karena kebaikan hidup kita. Karena hidup kita ini terlalu berat kalau menyimpan nama orang yang kita benci dan kita dendam kepadanya di sepanjang sisa kehidupan kita. Kenapa ajaran agama kita itu selalu penuh dengan perintah untuk memaafkan. Bahkan kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya memaafkan itu termasuk salah satu amalan besar yang memasukkan kita ke surga. Itu salah satunya adalah memaafkan. Karena memaafkan itu meringankan hati kita. Sehingga hati kita itu tidak menyimpan nama yang berat, yang akhirnya beban hati itu berdampak kepada beban jantung, pankreas, liver, dan lain sebagainya. Ketika kita itu senantiasa mudah memaafkan. Ya. Maka sesungguhnya yang ketiga itu adalah memaafkan ketika kita tersakiti di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa menafikan semua orang itu akan mencintai kita dan semua orang itu akan menjadi follower kita dan senantiasa orang respect sama kita. Tidak bisa. Barang siapa orang yang menyangka dirinya itu dihormati dan disenangi setiap orang dan tidak ada yang membencinya, salah. Tidak ada orang yang mendapatkan kedudukan itu. Rasulullah orang yang sempurna dalam akhlak pun, yang membenci Nabi itu tiap generasi selalu ada. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Maka sikap yang terbaik adalah wadzulima faghfara. Kalau dia didolimi, maka dia memaafkan. Sudah dimaafkan. Kalau dia mendolimi, maka dia memaafkan. Sehingga ketika dia mudah memaafkan, pada saat itulah akhirnya hatinya menjadi ringan dan beban hidupnya menjadi lapang di dalam perjalanan hidup. Sehingga akhirnya di dalam kehidupan itu maka sesungguhnya hatinya ringan. Makanya betul kalau ada orang-orang barat mengatakan hate is heavy. Benci itu berat karena memang berat sekali dan itu ternyata sangat merusak.
kesehatan tubuh kita ketika kita senantiasa membenci orang lain, ketika kita mendendam kepadanya. Lalu Nabi mengatakan yang keempat, wa dzalama fastaghfara. Kalau dia pernah berbuat jahat, dia segera meminta ampunan kepada Allah dan meminta keridhaan dari orang yang pernah dia sakiti. Karena apa? Karena dia tahu hidup itu algoritma. Kalau kita nyakitin orang, berarti kita tinggal menunggu waktu disakiti. Kalau kita membuka aibnya orang, tinggal tunggu waktu kita akan terbuka aib kita dan dosa kita di hadapan manusia. Karena dia tahu betul bahwasanya setiap kejahatan itu akan menjadi algoritma dan itu akan feedbacknya kembali kepada dia, karena kedoliman itu kayak bumerang. Sejauh apapun dia melemparkan akan kembali kepada dirinya yang melemparkan bumerang itu. Maka dia kalau berbuat jahat, maka dia segera meminta maaf, meminta ampunan dalam dua hal. Minta ampunan kepada Allah dan meminta ampunan kepada orang yang dia lukai. Dan dia tidak pernah berat meminta maaf karena dia tahu kedoliman ini berat. Karena kalau orang yang kita dolimi sampai diam dan justru tidak bereaksi secara reaksioner, dia diam, berarti dia telah menitipkan harapannya kepada Allah. Dan kita akan kebingungan dan tidak akan pernah melawan dan tidak akan pernah menang melawan Allah. Ketika orang yang kita dolimi diambil keadilannya oleh Allah untuk apa? Untuk dituntaskan keadilan itu kepada kita yang pernah mendolimi dia. Makanya orang yang mereka meminta maaf ketika didolimi, ketika mereka disakiti, mereka sedang menjaga kualitas diri mereka sendiri. Kenapa? Ya karena mereka itu memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Maka seketika ketika kita mendapatkan ini, disinilah kita akhirnya mendapatkan kata Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mampu memberikan 4 itu, merekalah orang-orang yang tenang, aman, dan mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 82. Jadi Nabi mengatakan, man ubtuliya fasabara, wa man utiya fasyakara, wa man dzulima faghfara, wa man dzalama fastaghfara. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapapun mereka, kalau mereka pegang 4 poin ini, mereka orang-orang yang akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena mereka telah memberikan versi terbaik diri mereka sendiri pada kehidupan mereka. Apa itu menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita? Dan itu merupakan bentuk cara kita mencintai diri kita. Tidak menuruti nafsu, tidak menuruti emosi, tidak menuruti marahnya. 4 perkara. Kalau kamu diuji kesulitan, kamu bersabar. Kalau kamu diuji dengan kemudahan, kamu bersyukur. Kalau kamu didolimi, maafin. Dan ketika kamu dolim, maka segera minta ridho dari orang yang kamu sakiti dan minta ampunan kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan, dan dia dibimbing oleh Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. Inilah yang kita harus mengerti. Ternyata cara kita mencintai diri kita itu prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kamu mencintai dirimu dalam urusan fisik, disiplin olahraga, disiplin melatih massa otot, disiplin untuk menjaga makanan-makanan yang tidak baik untukmu. Tinggalkan gorengan, padahal semuanya itu nikmat. Tidur, harus melatih massa otot, tinggalin tidurmu, latih massa ototmu. Itu nikmat yang betul padahal tidur itu. Tapi semuanya harus ditinggalkan. Kalau kita mencintai fisik kita, sama mencintai diri kita pun tidak mudah. Tapi ibu-ibu perhatikanlah 4. Kalau ibu sedang mendapatkan kesulitan, sabar tanpa tepi. Kalau ibu sedang mendapatkan kemudahan, syukur tanpa syarat. Bukan bahagia yang menjadikan kamu bersyukur, syukur yang membuatmu bahagia. Syukurmu akan menjadikan kamu disederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, gampang bahagia. Kalau engkau didolimi, bukalah pintu maaf. Bukan karena dia pantas ataupun tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi karena sesungguhnya engkau tahu, menyimpan nama untuk kita benci, itu membebani hati kita. Dan membebani seluruh organ-organ penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan dolim dan jangan sakitin orang. Karena orang yang kita sakiti,
bisa jadi meminta keadilan kepada Allah. Dan kita harus paham, algoritma kehidupan kita persis dengan apa yang kita perbuat. Kamu berbuat jahat, pasti Allah akan hadirkan orang yang jahat kepada diri. Bukankah ibu, kalau melihat di media sosial, tayangan tentang artis yang sedang bermasalah, timeline kita akan penuh dengan artis yang bermasalah, konten-kontennya. Kalau kita membuka konten masakan, seluruh timeline kita penuh dengan konten masakan. Iya kan? Itulah yang disebut algoritma. Maka yang keempat, hati-hati terhadap algoritma. Kalau kita berbuat jahat, lalu kita tidak segera meminta maaf, kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kamu sedang membuka pintu hidupmu diterjang oleh angin kemudorotan dan banyak kesulitan karena kamu menyulitkan kehidupan orang. Jagalah 4. Inilah versi terbaik manusia. Yang kata Nabi, kalau 4 perkara ini dijalankan, kamu mendapatkan keamanan, kamu mendapatkan ketenangan, kamu mendapatkan kelapangan. Dan kamu akan diberikan bimbingan oleh Allah di dalam hidup.